Assalamualaikum. Lama nggak upload. Kali ini ada servisan Asus GTX 1080 Ti dengan kondisi mati atau no display ya. Ini punya Mas Roni Susanto dari Magelang. Dikirim misalnya kenapa ini tanggal 2 Juni sekarang tanggal 26 Juli ya, hampir 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Ini unitnya, heatsinknya sudah saya lepas. Ini PCB nya, board VGA nya. Mas Roni ini sempat chat saya pada Desember ya, Desember 2020. Ini sudah Juli ya, jauh. Jauh sekali. Ini percakapan saya dengan Mas Roni. Itu pada 2020 Desember ya. Sudah saya kasih alamat. Dia mau ngabarin lagi kalau dikirim. Ternyata belum sempat dikirim ya. Nah, ini 2021 April ya, bulan 4. Ini chat lagi Mas Roni, sudah mau tanya lagi. VGA nya sudah diservis di tempat dia, maksudnya di kota dia, tapi gagal, gak bisa. Nah, dia ini mau ngirim, saya kasih alamat, kirimnya itu, ini tanyanya April ya, ngirimnya Juni. Lama ya, mungkin punya kerjaan dia. Nah, ini sudah saya konfirmasi untuk biaya dan deal VGA sudah saya kerjakan. Nah, karena gimana ya, saya itu banyak sekali servisan dan saya kerja sendiri. Banyak servisan yang belum saya kerjakan, sampai-sampai chat WA
ada yang mungkin ada yang belum saya balas, dan ada yang saya balas mungkin itu kelamaan ya, balasnya saya lama, mungkin 2 hari 3 hari baru saya balas ya, karena gimana ya, ngerjain VGA, ratusan VGA cuma seorang saja, saya cuma sendiri, dan pasti kerusakan di VGA itu nggak mungkin sama semua. Satu seri VGA brandnya sama, serinya sama, pasti beda kerusakannya, nggak mungkin sama semua. Dan kali ini Asus GTX 1080 Ti sudah saya kerjakan, nggak sempat record ya, karena itu saya sibuk sekali. Ini saya sempatin saja, VGA nya sudah saya kerjakan. Nah, mungkin konten kali ini ukur tegangan saja ya, ukur tegangan yang dibutuhkan di Asus Strix GTX 1080 Ti yang VRAM-nya 11 GB. Oke, saya langsung saja. Tegangan yang pasti di PL atau induktor di Asus Strix 1080 Ti. Kita kasih heatsink dulu ya. Ini untuk acuan saja, kali ada yang ngerjakan 1080 Ti Asus, untuk tegangan yang dibutuhkan itu berapa volt saja ya. Kita langsung hidupkan saja. Ini VGA sudah display ya, sudah saya kerjakan mungkin 2 mingguan ya untuk pengecekannya dan pengerjaannya, sekitar segitu. Dan gimana ya, untuk seri ini atas di bawahnya 1070 banyak juga yang belum terselesaikan, saya masih mangkrak ya. Untuk permasalahannya kan nggak mudah, memang harus cari diurutkan satu-satu, dan ada masalah lagi kan, ada masalah lagi nggak ada itu skematiknya juga pengaruh kan kerja. Ada skematiknya pun teknisi itu belum pasti bisa mengerjakan. Ada skematik, alat lengkap, kasusnya sulit, belum pasti bisa langsung berhasil ya. Ya namanya kan kerja kan cari rezeki kan. Kalau belum rezekinya kan ya nggak bakalan berhasil. Namanya kerja itu cari rezeki, kalau itu belum rezekinya kan ya nggak bakal berhasil. Oke, langsung saja kita hidupkan. VGA ini sudah display, sudah saya kerjakan. Kita ukur tegangan-tegangan dari sini ya, di PL ini. Nah, ini
untuk VRAM muncul 1,41 untuk VRAM-nya. Kita ke bawah di PL ini 1,8. Nggak fokus ya, kita fokuskan. Nah, di PL ini 1,8 ya. Terus sampingnya ini 1,0 sampingnya. Terus ke sini ya. Nah, ini Vicor NVDD untuk tegangan Vicor VGA. Ini pasti semuanya sama nilainya, voltasenya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 ada 10 guys. Kita ukur yang bawahnya saja. Untuk PL kecil ini ada 5,1 volt. Nah, untuk NVDD Vicor-nya 0,7. Ini pasti sama semua, 10 PL yang ke atas pasti sama 0,7. Nah, untuk voltase Vicor-nya ini bisa berubah-ubah tergantung clock kerja yang dibutuhkan chipset. Nanti dia akan naik. Seumpama clocknya naik, voltasenya otomatis juga akan naik. Atau untuk yang di setting manual, untuk di overclock, kemungkinan harus menaikkan voltasenya juga untuk Vicor-nya. Untuk PL ini 2 ini 12 volt ini dari 8 pin PCI Express ke sini. Ini mungkin 12 volt juga. Nah, itu tegangan yang dibutuhkan untuk 1080 Ti Asus Strix. Panas chipsetnya, saya matikan dulu. Ini belum saya tes, kemungkinan sekalian saya videokan untuk tes pin mark atau format. Oke, langsung saja saya rakit dulu ya. Oke, VGA sudah saya rakit dan saya pasang di riser. Kita tes saja. Full format. Kita cek suhunya. Masih 42 derajat, adem. Fannya belum muter.
sekali, ini baru 50. Fannya belum muter sama sekali karena suhunya belum nyampe 60 ya, belum. Sudah hampir selesai ini. Nah, ini baru muter. Maksimal suhunya 60. Adem banget untuk tes format. Adem banget. Kita tes Unigine 2. Kita tes di Unigine 2. Masih stabil di kisaran 60 derajat ya suhunya. Adem banget VGA ini. 3 fan dan heatsinknya panjang banget, memang pengaruh sekali. Heatsink dan fan itu pengaruh sekali. Pasta juga pengaruh. Hanya ini motor di belakang nggak kelihatan. Memori clocknya sampai 5508. Kalau untuk AMD nggak sampai segini ya. Padahal ini pakai riser ya. Nggak langsung colok di PCI Mobo. Oke, lulus tesnya untuk Asus GTX 1080 Ti nya, RAM-nya 11 GB,
Untuk maksimal temperaturnya 59, di bawah format 60 derajat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Ya, konten kali ini hanya cuma cek VGA saja. Untuk pengerjaannya karena terlalu lama, malas untuk videonya ya. Kalau saya videokan belum tentu kerusakan yang dialami teknisi lain itu sama ya, belum tentu sama. Saya sendiri saja nyari permasalahannya itu sampai berminggu-minggu ya. Masih banyak juga yang belum saya selesaikan. Untuk kasus 1070 Ti, 1070 masih banyak sekali yang mangkrak di sini. Ada juga yang rusak di chipsetnya, saya kirim balik. Ada juga yang untuk berhasil dan enggaknya itu juga banyak. Ada yang banyak yang berhasil, yang enggak berhasil juga ya banyak. Ya kalau belum rezekinya ya enggak berhasil. Kalau sudah rezekinya kemungkinan ya berhasil. Dan jangan mengandalkan kalau gini ya, gimana ya, berhasil nggak berhasil itu memang bukan karena rezeki juga ya, bukan karena pas rezekinya juga, tapi kita harus berusaha semampu kita untuk mengerjakannya dengan maksimal. Jangan mudah putus asa. Seperti itu kalau saya, cara berpikir saya maksud.